masalah soal ganti rugi mungkin kalau dihadapkan secara bukti hukum kita tidak punya. Tapi kalau kita mengacu dengan masalah Kepres 55, nah Kepres 55 ini kan ada berita acaranya, ada 3 syarat yang harus bisa dipenuhi. Ganti rugi berupa uang, atau itu tanah pengganti, atau pemukiman kembali. Mungkin kalau kita bicara tentang masalah ganti rugi, berapa secara hak hukum mereka secara tertulis misalnya 2000 meter kek. Kalau kita tidak bisa diakui secara hukum tapi kita diakui punya tempat tinggal, ya tentunya ada penggantiannya, relokasinya di mana. Orang kita punya tanah, punya rumah, tentunya kalau ini nggak bisa dinilai dengan ganti mata uang, tentunya ya diganti dengan tempat tinggal, punya rumah, punya tanah. Dan kita ini seakan-akan boleh dikatakan kalau pindah dari sini, ya tentunya kita sudah kehilangan lapangan kerja. Namanya kita ini sebagai petani, ya setidaknya kita hidup dari lahan yang kita tempati. Ya kita harus diberikanlah masalah soal kelola kegiatan pertanian demi untuk perekonomian. Nah, kalau kita tidak diberi, nah ini namanya boleh dikatakan pembangunan itu tujuannya bukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, tapi sebaliknya malah memiskinkan rakyat. Kekerasan itu juga melalui surat pengusiran 3 kali 24 jam itu sudah tindak kekerasan. Jadi tindak kekerasan itu tidak bisa dalam wujudnya saja misalnya berdarah-darah, itu nggak bisa. Nah itu melalui surat saja 3 kali 24 jam harus meninggalkan, lantas pasukannya masuk menyerbu, wah itu sudah kekerasan. Itu kalau menurut saya masyarakat. Jika masyarakat itu tidak mau menerima ganti rugi yang ditawarkan oleh PT PN 2 sekitar 2.350.000 sampai 4 juta 290 lah begitu ya untuk para pensiunan dan buruh aktifnya, lantas PTP itu arogan melakukan pengusiran lewat surat dan langsung pengusiran okupasi di lapangan. Itu saya ingat betul pada tanggal 26 September tahun 2000. Nah, masyarakat yang memang sudah bertekad sejak awalnya ya, untuk mempertahankan dan memperjuangkan martabatnya sebagai penghuni desa ini, nah itu rame-rame itu melawan pihak PT PN 2 yang melakukan okupasi. Nah, kalau ibu-ibu di sini ya maunya cepet pindah lah Pak dari sini gitu. Udah nggak betah lagi di dalam tembok. Kadang kami cakap-cakap gitu, sampai kapan lah kita di dalam tembok ini? Kapan perjuangan kita itu berhasil gitu? Usaha tetap usaha. Entah ke DPR, ayo ikut ke sana. Bupati, tapi nyatanya sampai sekarang pun cuma gitu-gitu aja, nggak ada jawaban dari pemerintah.
gulirkan perencanaan pembangunan bandara, dan wujudnya sekarang ini sudah ada pembuatan pagar-pagarnya, tembok bandaranya sudah dibikin, dan juga jalan inspeksi sekitar bandara ya, seputar bandara. Itu mengakibatkan sekolah yang ada di desa ini ya, SD nomor 10 1920 itu SD negeri, itu turut juga dirobohkan itu karena nggak ada lagi gurunya. Artinya guru-gurunya dimutasi dan tahun pelajaran pun nggak dilanjutkan. Terjadi apakah itu merupakan ketidakpuasan masyarakat ataupun kemarahan sesaat dari masyarakat, rumah sekolah itu jadi sasaran dirobohkan sehingga anak-anak yang tadinya anak desa ini bisa sekolah di desanya ya terpaksa harus keluar. Dan untuk menjawab masalah transportasi ya memang hubungannya begitu jauh. Kalau misalnya untuk sekolah lanjutan pertama dan atas itu ke kota ya kendaraan satu-satunya sepeda. Saya pun kurang tahu itu. Sebab pemindahan SD itu tanpa sepengetahuan saya. Karena pada waktu itu ya dinas pendidikan lah Pak. Kalau camat enggak, desa pun enggak. Lantaran desa Bapak Cap pun setahu saya enggak ada laporan kalau bahwasanya sekolah itu mau dipindah ke daerah Brastagi. Sementara yang dipindahkan itu di daerah Brastagi berapa kilo tuh? Wah saya kurang tahu itu berapa kilo Brastagi. Memang kalau kita mau datang ya ke desa Pasar 6 Kelanamu dan kita mau menyaksikan ya kondisi masyarakat, kita betul-betul merasa prihatin. Sepertinya kok masyarakat di sini ini nggak punya pemerintah ini, nggak punya negara. Listrik aja pun nggak ada. Kalau listrik pun ada di sana itu atas swadaya masyarakat. Bukan artinya listrik masuk desa mereka itu gratis-gratisan enggak. Nah itu pun sebagian aja. Dulu memang ada mesin, tapi nyatanya itu nggak bisa bertahan lama, sering-sering rusak. Jadi para pelanggannya pun jadi bosen. Akhirnya ada sebagian dari desa ini, dusun 2 dan dusun 3 itu nggak pernah mendapat listrik sejak zaman Belanda sampai hari ini. Memang dulu yang ada penerangan listrik hanyalah di batas bandara kemari sebanyak 9 tiang. Kemudian atas usulan warga itu maka ditambahlah sampai dengan ke masjid sana. Itu memang masalah listrik itu kan dari pemerintah, dari PLN. Itu rata-rata konsumennya adalah bayar sendiri, bukan dari bantuan PTP atau pemerintah. Yang saya ingat Pak, itu dari pihak Angkasa Pura maupun dari pihak pemerintah itu sama sekali nggak ada pembinaan apa-apa. Perbaikan jalan terutama sekarang kan itu udah hak milik Angkasa Pura. Itu Angkasa Pura yang mengelolanya. Hambatan masyarakat di sini untuk memperoleh pemukiman kembali karena tanah ini dilepaskan untuk kepentingan umum. Lah ini yang mengalami hambatan yang sampai hari ini udah satu periodisasi ya, masa pemerintahan yang lewat era reformasi sampai tahun 2004 semalam juga kita sudah datangi seluruh instansi pemerintah, itu nggak ada jawaban yang positif ya, yang pasti tentang pemukiman kembali bagi penduduk masyarakat desa Pasar 6 Kelanamu yang menjadi korban pembangunan bandara. Penderitaan korban pembangunan bandara Kelanamu yang sudah 5 tahun dikurung di dalam tembok bandara adalah penderitaan masyarakat Deli Serdang juga. Betul? Nyanyi aja nih.